Shalom, selamat bertemu kembali dalam Ragi Renungan Pagi Jemaat GKI Banjarbaru untuk hari ini, hari Rabu, tanggal 8 September tahun 2021. Marilah kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih atas hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan. Mohon kuasa Roh-Mu yang kudus menaungi mengurapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sesuai Almanak Gereja Kalimantan Evangelis untuk hari ini terdapat dalam Matius pasal 17 ayat 14 sampai 21. Matius pasal 17 ayat 14 sampai 21. Dengan judul perikop firman Tuhan, Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Begini bunyinya. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Tuhan Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Shalom. Betapa iblis, roh jahat, setan sedemikian rupa berkuasa dalam diri seorang anak dalam perikop kita, yang membuat dia menjadi sangat menderita. Dan bukan hanya dia, akhirnya ayahnya pun tentu menjadi sangat repot dan sangat menderita. Sang ayah telah membawa anak ini kepada para murid Yesus, tapi ternyata para murid Yesus tidak dapat mengusir setan yang menguasai anak itu. Akhirnya sang ayah membawa anak itu kepada Yesus, dan dalam kasihnya, di dalam kemurahannya, Yesus pun menegur keras. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Para murid bertanya kepada Yesus, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya." Sekian jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh terus bersyukur dan mengandalkan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup dan kehidupan kita, secara pribadi, secara keluarga, secara jemaat, juga secara bangsa, bahkan secara dunia. Kita boleh bersyukur bahwa kita boleh menerima iman, percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang kasih kuasanya tersedia untuk mengusir setan dari hidup dan kehidupan kita masing-masing.
Dan Tuhan Yesus Kristus yang sama juga mau memakai kita sebagai anak-anaknya, sebagai murid-muridnya, untuk kiranya juga dapat menolong orang-orang lain, dapat mengusir setan dari orang-orang lain. Dan dalam perikop ini para murid tidak dapat. Boleh jadi itu juga terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Sebagaimana para murid bertanya kepada Yesus, kita pun bisa bertanya kepada Yesus, "Mengapa aku tidak dapat mengusir setan itu?" Kata Yesus, "Karena kamu kurang percaya." Biarlah teguran Yesus ini juga kita terima, kita menyadari, kita mengakui ketidakpercayaan kita, kekurang percayaan kita. Tapi biarlah oleh kasih dan kuasa-Nya yang boleh tetap tersedia, membuat kita tidak akan menjadi menyerah, tapi boleh terus bangkit. Walaupun iman kita kecil, tapi biarlah kita boleh terus bersyukur, bisa kita terus dengan iman yang kecil itu memohon kasih karunia Tuhan Yesus untuk iman kita semakin bertumbuh. Terlebih dalam perikop kita, iman yang membuat kita boleh berkarya, iman yang membuat kita boleh menjadi berkat untuk menolong sesama kita. Biarlah iman kepada Tuhan Yesus boleh semakin terwujud dalam kita boleh menunaikan tugas panggilan kita, boleh menjadi berkat terlebih bagi mereka yang dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi apapun. Biarlah iman kita kepada Tuhan Yesus memperlengkapi kita, memberi gairah, memberi semangat kepada kita. Kita tidak bisa, yang bisa adalah Yesus. Yesus memisahkan kita untuk menolong orang lain dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu kembali kami dengar. Kasih kuasa-Mu ya Yesus yang boleh tetap tersedia mengusir setan dari seorang anak yang dikuasai oleh setan sekian lama. Kami boleh bersyukur kasih kuasa-Mu pun boleh tersedia bagi kami masing-masing untuk boleh menyadari dan untuk boleh menjalankan tugas panggilan kami sebagai murid-murid-Mu untuk boleh menolong sesama kami. Terima kasih Bapak, inilah kami yang tidak percaya, inilah kami yang kurang percaya, tapi kami aminkan kasih setia-Mu, kasih kuasa-Mu boleh tetap tersedia dan tidak akan menjadi sia-sia. Sekecil apapun iman kami, kami bersyukur dan kami mohon anugerah-Mu, sehingga iman kami boleh bertambah, iman kami boleh bertumbuh dalam memperlengkapi kami, menghadirkan iman kami yang boleh membuat kami boleh terus semakin peduli dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami aminkan kasih setia, kasih kuasa, kasih karunia-Mu menaungi kami semua, setiap pribadi, setiap keluarga jemaat GKI Banjarbaru khususnya dalam menjalani kehidupan kami dalam musim pandemi COVID-19 ini. Kami boleh terus tetap di dalam semangat, di dalam damai sejahtera, boleh terus beraktivitas menjadi berkat bagi sesama kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, sampai bertemu dalam lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.